إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا عباد الله، فإن أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. والله ربنا عز وجل يحثنا على تقواه في السر والعلان قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat, semoga semua kita dirahmati, disayangi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah saya sepanjang tahun seperti yang saya katakan membahas tentang miqyasul awlawiyah fil hayat, skala prioritas di dalam kehidupan, yaitu menentukan hal-hal pekerjaan yang sangat penting dan kita utamakan untuk kita lakukan. Dalam 2 kali khutbah saya sudah menguraikan prioritas utama bagi kita ialah mempersiapkan amalan, karena kematian bisa datang setiap waktu dan kita akan berurusan dengan amalan setelah kematian. Tidak ada yang lain selain itu. Yang kedua, aulawiyat kedua, prioritas kedua adalah memilih kawan dan teman. Sebab kawan dan teman menentukan kita jadi orang baik atau jadi orang yang jelek. Kemudian pada hari ini saya ingin menguraikan prioritas yang ketiga, yaitu taghyiru al-ahwal, tahyiru ahwal an-nafs min at-tiba' was-sifat al-madhmumah. Prioritas yang ketiga ialah merubah tabiat dan sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Sebab bila kita tidak merubah sifat ini, kita terhambat untuk menjadi orang yang bertakwa dan terhambat untuk menjadi hamba Allah, dan tidak sahnya ibadah kita walaupun secara rukun dan syarat sudah penuh, tapi Allah belum menerima ibadah kita. Sebab ibadah seperti yang saya selalu membacakannya, definisinya adalah al-ibadatu hiya ismun likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal-af'ali al-zahirati wal-batinati wal-bara'atu mimma yunafi dhalika wa yudad. Ibadah adalah satu kata yang mencakup segala perbuatan, perkataan yang lahir dan yang batin, yang disukai, diridhai oleh Allah, dan menjauhkan dari segala hal yang bertentangan dan berlawanan dengan kondisi itu. Jadi seseorang di dalam Islam dikatakan sudah beribadah dan sah ibadahnya apabila ia
telah menyesuaikan antara pekerjaan, perkataan dan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Allah. Karena itu kita harus berubah tabiat-tabiat dan sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri kita. Aizai rahimakumullah, saum Ramadan, puasa Ramadan, sebahagian ulama mengatakan ibadatun min ajlil ibadat. Puasa Ramadan adalah satu ibadat yang mampu memperbaiki seluruh ibadat. Ibadatun idza salahat jami'ul ibadat. Satu ibadah, bila ibadah ini lurus, ibadah Ramadan, maka seluruh ibadah-ibadah yang lain pun ikut jadi lurus. Nah, kenapa? Karena melalui latihan ibadahlah Allah merubah manusia. Melalui pelarangan terhadap yang halal dan milik sendiri di siang hari, Allah ingin mendidik manusia agar melawan kemauannya, agar berhenti dari yang dilarang oleh Tuhannya. Al-imsak, menahan diri dari yang dilarang oleh Allah. Dan budaya ini adalah satu hasil dan buah yang paling agung dari buah Ramadan. Budaya menahan diri di dalam kehidupan dari segala yang dilarang oleh Allah. Ketika seorang Muslim telah merubah dirinya dan ikut menyelaraskan perkataan perbuatannya lahir batin seperti kemauan dan kehendak Allah, maka ia telah menjadi insan yang bertakwa. Dia telah menjadi insan yang muttaqi. Aizai uhibbai rahimakumullah. Para ulama membagi ibadah menjadi dua. Pertama, al-ibadatu sya'iriyah, ibadah ritual. Ibadah ritual. Yang kedua, al-ibadatu ta'amuliyah, ibadah transaksional. Bagaimana ibadah ritual? Memuji, memuja Allah, berpuasa, membayar zakat, berinfak, berhaji. Ini disebut dengan al-ibadatu sya'iriyah, ibadah ritual. الصلاة والزكاة والصيام والحج من أكبر وأهم العبادات بعد الإسلام. Salat, zakat, puasa, haji, ibadah yang penting dan paling agung, paling penting, paling agung setelah Islam. Yani ba'da syahadatain, setelah kita mengucapkan dua kalimah syahadat, ini yang empat yang paling besar. Inilah yang disebut dengan al-ibadah, disebut dengan ibadah sya'iriyah, ibadah sya'iriyah, ibadah ritual. Sedangkan ibadah ta'amuliyah ialah mengamalkan akhlak, berlaku baik, menerapkan nilai-nilai akhlak yang agung, nilai-nilai moral yang tinggi di dalam pergaulan kita dengan manusia. Dimulai di mana? Birrul walidain. Ibadah ta'amuliyah dimulai dengan berbuat baik kepada ibu bapa. Wasilatul arham, dan mengikat silaturahmi sesama saudara seketurunan, sedarah rahim yang ada hubungan dengan keturunan. Sesama manusia, sesama muslim disebut bukan silatul arham, tapi ukhuwah, persaudaraan. Wal ihsanu ilal masakin wal yatama, berbuat baik kepada orang miskin dan anak yatim, wal jiran, dan tetangga. Ini ibadah ta'amuliyah. Wal zawil qurba wal yatama wal masakin,
wal jari dzul qurba, sampai wa ma malakat aymanukum, yani wal mamluki min al adamiyyin wal bahaim. Kita dituntut untuk berbuat baik kepada semuanya, termasuk yang kita miliki. Siapa? Manusia yang berada di bawah kita, wal bahaim, dan hewan, binatang yang kita pelihara. Kita harus berbuat baik. Berbuat baik ini disebut dengan ibadah ta'amuliyah. Ibadah ta'amuliyah bila tidak ada pada manusia, maka ibadah syairiyah tidak menghasilkan apa-apa. Salat, zakat, haji tidak menghasilkan apa-apa dan tidak ada manfaat, meskipun secara hukum telah sah, syarat sudah ada, rukun sudah ada, tetapi hasil tidak ada. Haji 5 kali, korupsi terus jalan, ini hajinya tidak sah. Salat tiap hari, menipu orang di mana-mana, tidak sah. Ibadah ta'amuliyah menentukan keabsahan ibadah syairiyah, dan dia saling mendukung. Saya bacakan beberapa hadis Rasulullah. Kita lihat ayat-ayat Allah. An Thawban radhiyallahu anhu, dari Thawban, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yawmal qiyamati birijalin lahum a'malun كجبال تهامة ويجعلها الله هباء منثورا. فقيل يا رسول الله جلهم لنا. قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون بالليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه الصحيح. Rasulullah berkata, pada hari kiamat dihadirkan ke mahkamah Allah orang-orang yang amalannya terlalu besar dan hebat. Sehebat apa? Sehebat Jibalu Tihama, pergunungan Tihama yang terletak di batas Saudi dan Yaman sekarang. Giliran, panjang kata giliran. Amalan mereka sebesar itu. Setelah dikonten dinilai oleh Allah, wa yaj'aluha Allahu haba'an manthura, Allah beri nilai 0, debu yang berterbangan. Allah jadikan ia tidak ada hasil apa-apa selain debu yang berterbangan, haba'an manthura. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jallihim lana, tolong terangkan kepada kami ya Allah, orang itu yang mana orangnya, sifat-sifatnya, supaya kami jangan niru. Rasulullah katakan, mereka salat seperti kamu salat dan menghidupkan malam dengan ibadat malam seperti kamu hidupkan. Tetapi mereka ini pantang berada di tempat sunyi, di tempat orang tidak tahu kalau perbuatan haram ada, mereka lakukan. Idza khalau bi maharimillah, bila berada di tempat sunyi ada perbuatan haram yang dilarang oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya. Sebesar gunung apapun amalan mereka, tidak diterima. Karena dia tidak punya ibadah ta'amuliyah. Zakat. Dalam surat Taubah ayat 38 Allah berfirman, "Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum. Innakum kuntum qauman fasiqin." Katakan oleh Muhammad, keluarkan hartamu, zakat atau infak, keluarkan. Taw'an, senang hati, atau karhan, atau terpaksa. Terpaksa keluarkan, senang hati keluarkan. Allah mengatakan la yutaqabbala minkum, tetapi Allah tidak menerima zakat dan infak. La, tidak pernah. Lan yutaqabbala minkum, tidak pernah diterima oleh Allah zakatmu, infakmu. Pasalnya apa? Innakum kuntum qauman fasiqin, sebab hidupmu sehari-hari keluar dari tata cara agama. Kamu fasik, benar-benar keluar dari peraturan agama. Hidupmu di rumahmu, di kantormu, di tempat kerjamu, di laut, di gunungmu, kerjamu menyimpang dari ketentuan Allah, maka
zakatmu tidak diterima. Puasa, Rasulullah juga bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaul adh-dhur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Muttafaqun alaih. Siapa yang dalam bulan Ramadan tidak mampu mengendalikan lidahnya dari berbicara yang salah, yang kotor, mengadu domba, fitnah orang, falaysa lillah, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan minuman dan makanan. Artinya ibadah syairiyah puasa tidak sah karena kita tidak menjaga lidah, tidak melakukan ibadah ta'amuliyah. Haji juga begitu. Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu ada beberapa bulan. Haji itu 3 bulan. Tapi kalau belum bulan Zulhijjah, belum dihitung. Tapi sudah masuk bulan haji, setelah bulan puasa bertemu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Siapa yang mau pergi sudah bisa, tapi nggak bisa sekarang. Tapi kalau orang di sana boleh. Apabila sudah berniat untuk berhaji dalam 3 bulan ini, fala rafasa, tidak boleh lagi omong kotor, tidak boleh lagi omong dusta, wala fusuqa, tidak boleh bertindak, berbuat, melakukan sesuatu di luar ketentuan agama, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh berdebat di musim haji. Selama musim haji tidak boleh berdebat. Haji kita tidak sah disebab ini. Ini ibadah ta'amuliyah, haji ibadah syairiyah. Jadi sikap kita ini menentukan keabsahan haji. Aizai wa hibba yarhamakumullah. Maka prioritas sekarang dalam bulan Ramadan ini, kita sekarang merubah, taghyir ma fi anfusina. Kita rubah apa yang ada pada diri kita berupa tabiat dan sifat-sifat yang tidak baik. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum apabila mereka tidak berusaha merubahnya sendiri. Jadi Allah tidak merubah. Siapa yang memasang sifat-sifat jahiliyah itu? Allah. Tetapi Allah menetapkan syariat di samping taklif. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah belum merubah tabiat jelek yang ada pada manusia sebelum mereka berusaha merubahnya sendiri. Apabila kita ingin berdusta, sifat dusta memang sudah ada dalam diri kita. Tetapi Allah mengatakan kamu harus jujur. Tekan sifat dusta, terapkan sifat jujur. Yang ada dalam tabiatmu kalahkan demi Tuhanmu, demi Allah, demi mengharap syurga, ridha, kasih dan sayang. Sesuaikan kemauanmu dengan kemauan Allah. Allah memberi kepada kita sifat-sifat, kemudian Allah menetapkan juga taklif. Kita mengumpulkan harta yang banyak karena kita cinta kepada harta, maunya jangan berkurang. Yang kanannya mesti peluh gotu benang dubnan hawa di harta. Karena boleh Allah, karena salah Allah, ben salah Allah dan timbang harta. Drone nikmat hardi, nikmat harta, menikmati harta kah salah Allah. Allah memasang seluruh nafsu dan syahwat ini kepada kita untuk memuliakan kita. Yaitu siapa yang menyesuaikan kemauannya dengan kemauan Allah walaupun berat, maka disuruh nilai plus manusia. Ini yang benar manusia. Demiku min ajli yada'u syahwatahu, dia tinggalkan syahwatnya. Demiku dia tinggalkan makan dan minumannya. Demiku semua kesenangannya dia tinggalkan. Ini orang bertakwa. Itulah harga syurga. Kalau enggak patut dapat syurga. Pupa saya dapat syurga. Pupa saya dapat syurga. Hanya pasal yang hendak tekan
Allah nak pegang, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Rabbnya lalu dia menahan nafsunya dari berbagai hawa, maka pantaslah dia masuk surga. Kalau tidak pantas. Jadi kita sekarang dalam puasa ini merubah diri. Jangan hanya sahur buka hari raya terus hari raya. Taghyir, prioritaskan merubah diri sendiri dengan izin Allah, mulai dengan taubatan nasuha. Allah rubah kita, kemudian kita istighfar banyak kepada Allah. Kalau sudah kita bertobat, kita dibantu oleh para malaikat mengaminkan dan berdoa untuk kita. Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 8, 9, Allah sebutkan, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Orang-orang yang menopang aras Allah, kita tak tahu bagaimana, tapi kita yakin. Dan jutaan malaikat di sekitar aras, kerja mereka apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dengan iman yang sangat tulus, tidak ragu sedikit pun, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, kerja mereka beriman, orang berdoa untuk keampunan orang beriman, meminta ampun atas dosa-dosa orang beriman. Malaikat itu berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Oh Allah, ilmu dan keampunanmu, rahmat dan ilmu meliputi segala apa yang ada. Faghfir lilladzina tabu, ampuni ya Allah dosa-dosa orang beriman yang telah bertobat. Wattaba'u sabilak, dan telah mengikuti jalan yang telah engkau syariatkan kepada mereka. Waqihim azabal jahim, peliharalah mereka ya Allah dari azab neraka. Tidak sampai di situ, kemuliaan malaikat mendoakan kita, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Allah, ya Allah, tolong masukkan mereka ke dalam syurga ya Allah. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Oh Allah, perkenankan ya Allah, masukkan mereka walaupun sudah pernah bersalah ya Allah, sudah bertobat bekerja, masukkan mereka ya Allah ke syurga-syurga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka, nenek-nenek mereka, dan pasangan hidup mereka, anak-anak dan keturunan mereka. Engkau ya Allah Maha Aziz, perkasa dan Maha perkasa. Sebab itu, jadi bila kita sudah bertobat, memperbaiki diri, malaikat pun selalu berdoa di aras dan di sekitar aras Allah, bermiliar malaikat berdoa supaya ampun dosa kita. Kenapa sayang sekali kita Allah kepada kita? Karena kita diciptakan memang untuk diberi rahmat. Allah menciptakan kita untuk diberi rahmat, bukan untuk apa-apa. Rahmat dunia belum berakhir, rahmat akhirat menunggu kita. Allah menyuruh kita puasa, salat, bayar zakat dan haji bukan keperluan Allah. Salat, ibadat yang lain adalah supaya kita baik, bisa dikendali sehingga layak mendapat nikmat yang telah disediakan oleh Allah. Rahmat yang telah Allah sediakan di dunia dan akhirat dapat kita ambil karena kita terkendali, karena kita beribadah. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Kalau Allah kita terus patuh kepadanya, keagungan dan kebesaran Allah tidak pernah bertambah. Kalau kita maksiat dan melawan Allah, kemuliaan Allah pun tidak pernah berkurang. Sesungguhnya ibadah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Aizai wa hibba irhamakumullah, marilah sekarang kita mengubah sifat-sifat lebih 70 sifat buruk dalam kita. Allah mengatakan, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan dalam dada manusia sifat baik dan sifat buruk. Lalu Allah katakan, qad aflaha man zakkaha, berbahagialah orang-orang yang menyucikan jiwa dengan mengalahkan sifat-sifat buruk ini.
Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengotori jiwa dengan tidak membersihkan jiwa itu. Jadi Allah telah memasang sifat-sifat buruk. Ketika kita melawan, itulah nilai Allah menghormati, memuliakan kita dan memasukkan kita ke dalam syurga. Sifat apa? Sebab saya sebut beberapa. Pertama, al-zulmu, kezaliman, menganiaya orang. Kita suka menganiaya orang, akhirnya menganiaya diri sendiri. Setelah menganiaya istri, menganiaya diri sendiri. Zalamu anfusahum, menzalimi diri sendiri, anaknya, semua dia. Kemudian suka al-udwan, bermusuhan. Kemudian al-jadal, suka bertengkar, wasyiqaq, berdebat kusir, bertengkar, berkhianat, berdusta, tamak, rakus, kikir, pemalas, tukang adu domba dan lain-lain, cemburu melihat orang. Ini sifat-sifat buruk. Bila tidak kita robah, satu cukup mengantarkan kita ke neraka. Bagaimana kalau semua? Sabah tak pelarang ku nyangku yang intai tengok lapunya. Inilah puasa berfungsi untuk itu. Di tazkiyatin nafs, untuk menyucikan jiwa. Islahil qulub, memperbaiki hati. Wa tahdzibil akhlak, untuk mendidik akhlak. Wa hifdzil jawarih, dan memelihara anggota badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dipelihara oleh ibadat ini. Minadz dzunubi wal atham, daripada dosa, al fitani wasyurur, dari berbagai godaan dan kejahatan. Terkendali semuanya dari ibadat yang diterima oleh Allah, berpadu antara ibadah syairah dan ibadah ta'amuliyah. Aizah yuhibba, sangat mulia Ramadan ini, sangat agung kalau kita tahu maknanya. Tetapi kalau kita tidak merubah, beginilah terus. Seandainya Allah beri umur kita setahun lagi, begini cara kita berpuasa, maka terus menerus tidak pernah berubah. Rubahlah kamu sebelum kita kembali kepada Allah. Rubah sifat-sifat tidak baik. Allah telah mengatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah sifat-sifat buruk yang ada pada manusia hatta yughayyiru, sehingga mereka berusaha bi anfusihim, merubah dengan diri sendiri. Itulah pahalanya masuk syurga ketika kita menekan nafsu. Caranya pertama kita buang pelan-pelan. Kalau enggak bisa sekali, pelan-pelan kita buang. Tapi yang berat sekalian dibuang. Kemudian setelah dibuang, takhliyah, kosongkan. Kemudian tahliyah, hiasi dirimu dengan sifat-sifat terpuji. Aqul qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.